Nah, oke teman-teman, jumpa kembali. Jadi sekarang saya akan membagikan jurnal trading saya. Karena kemarin banyak yang bertanya, Kak tidak punya jurnal trading ya? Bang, buatkan jurnal trading lah, buatkan tutorialnya gitu ya. Nah, daripada saya membuatkan tutorial kepada teman-teman, ini saja jurnal trading saya nanti saya akan bagikan kepada teman-teman gitu ya. Ini nanti saya akan upload di Google Drive. Nah, jadi teman-teman bisa download sendiri di kolom deskripsi gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu ini maksudnya gimana gitu ya. Nah, ini untuk modal, ini modalnya sesuaikan saja kepada dengan modal teman-teman gitu ya. Karena ini kan 20 juta modal saya, jadi di sini saya tulis 20 juta. Nanti bisa kalian ganti sendiri untuk modal ini. Semisal nih modal teman-teman berapa? 1000 dolar gitu ya. Berarti 10 juta anggapan. 10 juta. Loh, kok 1 juta? Maaf, 10 juta. Itu ya. Nah, semisal modal teman-teman 10 juta, jadi ya sesuaikan dengan modal teman-teman sendiri gitu ya, teman-teman. Karena kalau nggak kalian ganti ini nanti pengaruhnya juga di area sini juga gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di area sini fungsinya buat apa, kalkulator ini buat apa gitu ya. Jadi jurnal trading ini sudah saya buat dari 1 tahun kemarin. Ini sudah lama. Nah, maka dari itu daripada saya membuatkan tutorial membuat jurnal trading kepada teman-teman, saya kasih aja jurnal trading saya gitu ya, saya bagikan kepada teman-teman gitu. Jadi teman-teman itu lihat channel saya itu ada hasilnya gitu ya, ada untungnya juga gitu. Enggak hanya cuma lihat saja gitu ya. Nanti malah yang untung saya gitu, dapat AdSense terus gitu ya. Oke. Misal nih saya buat 20 juta lagi ya. 20 juta lagi. Menyesuaikan dengan modal saya gitu. Itu ya. Oke, saya jelaskan dulu untuk bulan dan tahun ini. Ini maksudnya itu bulan berapa dan tahun berapa gitu. Jadi data kalian di waktu bulan apa dan di tahun apa gitu. Contoh sekarang Mei di tahun 2022 gitu ya. Berarti data di bulan Mei 2022 gitu ya. Nah, untuk tanggal ini maksudnya tanggal itu apa? Gitu ya. Tanggal ini maksudnya waktu kalian entry gitu ya. Nah, jadi jurnal trading ini salah satu alat bantu teman-teman gitu. Agar apa? Agar kita itu bisa menjaga money management gitu ya. Karena di sebuah bisnis itu pasti ada pembukuan atau data keluar masuknya uang gitu. Jadi agar jelas gitu uang masuk dan untung ruginya kita. Agar besoknya bisa mengevaluasi kerugian kita gara-gara apa sih gitu ya. Kok kita bisa untung banyak, kenapa di bulan contoh Mei gitu ya. Jadi bisa dibuat evaluasi, memang tujuannya dibuat mengevaluasi cara trading kita gitu ya. Apa sih kekurangan kita, kok kita bisa rugi di trading ini gitu ya. Oke, jadi sangat perlu, semua trader pasti punya jurnal trading gitu ya. Oke, untuk tanggal. Jadi untuk tanggal entryan kita gitu ya. Kita entry di tanggal berapa gitu. Contoh sekarang kita entry di tanggal 17. Kita tulis 17 agar jelas datanya gitu ya. 05 2022. Tuh. Lalu pair ini apa? Semisal nih teman-teman trading di pair Euro USD tuh. Euro USD. Euro USD. Nah, untuk lot. Jadi berapa lot yang teman-teman pakai gitu. Contoh 0,01 itu ya. Lalu untuk risk and reward, kalau saya biasanya saya menggunakan 1
banding 2. Ya biasanya 1 banding 2. Jadi saya siap rugi 1% dari modal. Tapi ketika untung, saya untung 2% gitu ya dari modal gitu ya. Jadi jelas pendataannya kita gitu, datanya kita gitu ya. Risk and reward gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau untuk strategi ini sebenarnya nggak usah teman-teman pakai ya, nggak apa-apa, karena memang ini saya dulu menguji strategi saya gitu loh, untuk evaluasi, untuk melihat strategi mana sih yang sering untung gitu ya. Oke, kalau untuk strategi ini bisa kalian isi dengan strategi trading kalian sendiri gitu ya. Kalian menggunakan strategi apa ketika trading gitu. Nah, jadi semisal nih teman-teman menggunakan strategi, oh ya teman-teman nggak harus pakai strategi ini ya, ini memang strategi saya, jadi ya saya isi strategi saya sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak pernah pakai strategi ini ya nggak usah pakai, kalau nggak gitu ya teman-teman ganti dengan strategi kalian sendiri gitu ya. Contoh, tapi semisal teman-teman menggunakan strategi breakout, berarti semisal breakout itu habis breakout lalu retest, nah di situ kita entry, berarti menggunakan strategi breakout itu ya. Nah setelah itu berarti teman-teman bisa kalian centang maupun diwarnai. Kalau saya biasanya saya warnai aja gitu, saya warnai gitu ya. Tuh. Nah selanjutnya untung dengan rugi, untung dan rugi. Nah ini maksudnya apa untung dan rugi? Nah semisal nih teman-teman itu trading di tanggal 17 bulan 5 2022 ini, untung atau rugi? Semisal untung berapa teman-teman gitu ya. Semisal untung 1 juta gitu. 1 juta itu 1 juta. Nah, di sini sudah tertulis sendiri 1 juta di sini keuntungan bulan ini. Itu ya. Nah, semisal nih sekarang kan untung, besok rugi. Besok anggapannya besok rugi lah gitu ya. Ruginya berarti semisal tanggal 18 itu kita rugi. Misal nih kita tulis ruginya anggapan tanggap 500 ribu. Nah, jadi di sini ini adalah totalnya gitu. Kita kemarin untung berapa, lalu ketika rugi keuntungan kita tinggal berapa gitu. Nah, di sini ada presentasenya juga gitu. Berarti kita masih untung 3% gitu dari rugi 500 gitu ya, teman-teman. Tuh. 3% dari modal, masih untung 3% gitu, teman-teman. Jadi kita itu trading itu memiliki data yang jelas gitu. Jadi nggak asal-asal entry gitu. Nggak asal-asal entry, semisal satu hari entry berpuluh-puluh kali, itu sebenarnya tidak baik, teman-teman. Lebih baik kalian trading satu kali, lihat chart satu kali, semisal sudah menemukan peluang kita masuk, sudah kita data, tinggal menunggu hasilnya gitu loh, teman-teman. Nah ini, oke, jadi di sini sudah otomatis, teman-teman. Di semisal nih besoknya lagi teman-teman profit 5 juta gitu ya. Nih, nah di sini nambah 5.500.000. Besoknya lagi loss berapa? Loss 3 juta gitu ya. Nah, di sini sudah menotal sendiri gitu ya, teman-teman. Nah, ya seperti itu, teman-teman. Jadi simple sebenarnya. Jadi ini adalah salah satu alat bantu kita untuk menjaga money management dan agar matang gitu loh. Kita entry itu ada perhitungannya juga gitu loh, agar tidak asal-asalan entry gitu. Jadi agar semisal kita rugi itu tidak sampai modal kita habis gitu, atau margin call gitu ya, atau kena MC gitu. Tuh, nah
Untuk PIP itu apa sih lah? Untuk buat teman-teman yang belum mengetahui PIP itu apa sih gitu ya. Oke, saya beritahu PIP. Melihat PIP, simple. Contoh, teman-teman mau entry kan. Nah, menentukan target dan stop loss kan. Nah, target contoh di area sini, stop loss di area sini gitu ya. Stop loss di area sini. Lalu berapa pip sih dari target entry sampai target profit? Nah, di sini ada pip namanya yang ini 155,4 itu namanya pip. Jadi pergerakan nilai terkecil pasangan mata uang gitu ya. Dan menghitung pip itu berbeda-beda gitu ya. Misalnya USD sama gold ini berbeda-beda menghitungnya pip dengan cara manual ya. Kalau ini kan sudah enak. Kalau semisal melihat dari sini ini sudah enak. Ini ke sini berapa pip, ini dari sini berapa pip gitu ya. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf teman-teman. Ternyata saya tadi ngomong panjang lebar dan sampai menjelaskan ini sampai selesai. Ternyata rekam layar saya mati, nggak terekam. Oke, mungkin saya akan jelaskan ulang. Dan ini tadi saya sudah ngomong panjang lebar loh. Oke, mungkin saya lihat dulu videonya. Tadi saya menjelaskan sampai mana. Nanti akan saya teruskan, saya lanjutkan sekarang. Seandainya tidak ada kesalahan tadi sudah selesai ini, sudah saya upload videonya. Nah, itu ya. Misalnya USD sama gold ini berbeda-beda menghitungnya pip dengan cara manual ya. Kalau ini kan sudah enak. Kalau semisal melihat dari sini ini sudah enak. Ini ke sini berapa pip, ini dari sini berapa pip gitu ya. Oke. Nah, untuk yang Oke. Dari pip. Nah, jadi maksudnya yang pip ini, pip keuntungan atau kerugian gitu. Semisal teman-teman itu untung ya, berarti untung berapa dan pipnya berapa gitu. Pip target ya, jadi dari posisi pembukaan sampai ke target. Semisal untung ya, tapi semisal rugi berarti posisi pembukaan sampai stop loss berapa pip gitu. Nah, kalian bisa tulis di sini gitu ya, di area sini gitu. Ini tadi saya sudah jelaskan semua. Untuk entry, maksudnya entry itu gimana? Berarti harga kita waktu masuk, posisi kita waktu masuk ya, itu di harga berapa gitu. Lalu take profitnya berapa gitu, dan stop lossnya berapa gitu ya. Oke, mungkin penjelasan ini nanti tidak semaksimal tadi gitu ya. Kalau ini tadi sudah saya jelaskan ya. Persentasenya sepertinya belum. Kalau persentase ini sudah kelihatan, jadi agar kita itu enak lihatnya gitu loh. Jadi kita untung berapa persen dari modal, atau kita rugi berapa persen dari modal gitu loh. Berapa persen keuntungan saya di bulan ini, atau berapa persen kerugian saya di bulan ini gitu ya teman-teman. Karena trading itu tidak selalu profit terus. Semisal nih bulan Mei sekarang untung terus, tapi besok bulan selanjutnya belum tentu kita untung terus gitu, bisa aja kita rugi gitu. Tuh, jadi ibarat seperti orang jualan gitu ya, enggak terus-terusan laku gitu, pasti ada bulan maupun hari yang dagangan kita enggak laku gitu. Oke, untuk resiko ya, resiko ini jadi saya menggunakan resiko 1% dari modal gitu. Gimana sih maksudnya gitu ya? Jadi 1% ini maksudnya, jadi semisal saya rugi itu berarti cuma rugi 1% gitu teman-teman. Cuma rugi 1% gitu dari modal lah. Berapa sih 1% dari modal 20 juta ini? 1%-nya yaitu 200. Jika saya trading lalu saya rugi, itu ruginya cuma 200.000 gitu loh teman-teman. Ini masih berhubungan dengan risk and reward ini gitu ya. Di 1:2. Apa yang dimaksud 1:2 tadi? Resiko dibanding dengan keuntungan atau perolehan gitu ya. Jadi resikonya 1%, jadi satu ini 1%, lalu 2 ini berarti keuntungan gitu. Jadi semisal saya ruginya cuma 1%,
Tapi semisal saya untung, berarti untung saya 2% gitu ya. Jadi semisal saya rugi ya cuma ruginya 200.000. Semisal untung saya berarti 400.000 gitu ya teman-teman. Dan resiko ini berbeda-beda ya. Jadi beda trader beda. Ada yang trader menggunakan resiko 5% dari modal. Semisal 5% nih kita ganti 5%. Berarti berapa? 5% dari 20 juta ini. Oke, kita lihat dulu. Oke, 1 juta. Oke, ini tergantung kita. Kita siap nggak kehilangan 1 juta jika rugi, gitu ya. Jadi beda trader itu pasti beda resikonya. Ada yang menggunakan 5%, ada yang menggunakan 1-3% gitu. Kalau saya mungkin cuma 1-3%. Gitu ya. Memang menjaga psikologi juga gitu loh. Karena jika loss itu pasti nggak enak rasanya gitu loh. Dan pengaruh juga gitu loh di mental. Oke, mungkin sudah ya, ini sudah clear ya ini. Duh, tidak semaksimal tadi penjelasan saya sepertinya. Oke lah, nggak apa-apa. Mungkin besok teman-teman jika ada yang dipertanyakan silahkan bertanya lagi, saya jelaskan lagi gitu ya. Oke, saya tadi juga kurang teliti kenapa saya tidak lihat rekam layar saya gitu loh. Oke, sekarang ini apa sih guna kalkulator? Nah, ini salah satu alat bantu kita juga gitu untuk menentukan apa lot gitu ya. Lot berapa sih yang kita perlukan jika kita masuk ke market. Oke, mungkin ini saya ganti dulu 1% lagi, 1% lagi lah. Oke, 1% lagi gitu ya teman-teman. Nah, di sini kalkulator ini fungsinya apa sih? Ini kegunaannya apa sih? Nah, ini. Oke, ini hasil ide saya dulu ini. Waktu saya membuat jurnal trading. Nah, ini untuk menentukan lot. Lot berapa sih yang kita perlu gunakan jika kita mendapatkan targetnya itu 2000 pip. Dan kita menggunakan resiko 1% gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini untuk menentukan resiko dan keuntungan kita gitu. Contoh tuh kita hapus dulu lah, kita hapus dulu. Oke, semisal stop loss kita anggap 1000. Stop loss kita mendapatkan 1000 pip. Lalu resiko kita 1% dari modal saya 20 juta. Lalu resiko saya cuma 1%. Lalu berapa lot yang perlu saya gunakan gitu ya. Nah, berarti kan kalau 1% itu berarti 200.000, berarti 200.000 ke dolar berapa? Berarti 20 dolar. Oke, jadi kita menggunakan dolar. Berarti kita isi 20 dolar. Muncul ini 2G. Nah, berarti semisal stop loss kita mendapatkan 1000 pip dan resiko kita cuma 1% dari modal, berarti lot yang perlu kita gunakan yaitu 0,02. Simple. Jadi ini kegunaannya untuk menghitung lot yang perlu kita gunakan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang penting resiko dulu kita utamakan, prioritaskan gitu ya teman-teman. Kita utamakan karena memang semua itu pasti perlu perhitungan yang cukup gitu, yang matang gitu. Jangan asal-asalan entry buy sell tapi tidak ada perhitungan gitu. Jadi semisal kita entry itu harus sudah matang perhitungannya gitu ya. Harus tepat perhitungannya gitu. Mungkin cukup ya teman-teman tentang penjelasan jurnal trading ini. Nah, nanti ini saya akan upload ke Google Drive dan silahkan download sendiri ya. Linknya saya taruh di deskripsi gitu. Oke, semoga membantu dan maaf jika ada salah kata maupun kurangnya penjelasan dari saya.